kelompok 1 Manajemen Keuangan Syariah kelas 3F yang beranggotakan 1. Mani Wijayanti, 2. Eva Viola, 3. Muhammad Adi Pramana Putra. Kelompok kami akan membahas materi tentang teori uang dan standar moneter. Baik, saya akan menjelaskan tentang standar moneter. Pengertian dari standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang termasuk peraturan tentang ciri atau sifat uang, pengaturan jumlah uang beredar, ekspor impor logam mulia, dan fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi demand deposit. Saya akan menyebutkan macam-macam golongan standar moneter. Ada 2, yaitu yang pertama standar barang atau yang disebut dengan commodity standar, dan yang kedua standar kepercayaan atau yang disebut dengan fiat standar. Baik, saya akan menyebutkan masing-masing dari standar barang dan kepercayaan. Yang pertama, standar barang atau commodity standar. Macam-macamnya ada 3. Yang pertama yaitu standar emas atau yang disebut dengan the gold standar. Yang kedua, standar perak atau yang disebut dengan the silver standar. Dan yang ketiga adalah standar kembar, artinya campuran dari standar emas dan perak. Yang kedua, standar kepercayaan atau fiat standar. Sistem moneter di mana nilai atau daya beli uang tidak dijamin dengan berat logam, hanya berdasar kepercayaan masyarakat. Contohnya, the Manex paper standard. Macam-macam dari standar kepercayaan ada 2, yaitu fiat money atau uang kartal yang tidak dijamin dengan emas batangan atau perak pemerintah. Jumlah uang beredar diatur pemerintah. Yang kedua, inconvertible paper money atau uang kertas yang tidak dapat ditukarkan. Pengertian nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang tertentu. Nilai uang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Contoh, pada uang Rp50.000 tertera angka Rp50.000, maka nilai nominal uang tersebut adalah Rp50.000. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik yaitu bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contoh, untuk membuat uang Rp50.000 diperlukan kertas dan bahan lainnya yang harganya Rp3.000. Maka nilai intrinsik uang tersebut adalah Rp3.000. Yang ketiga, nilai real. Nilai real adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang. Misal, uang Rp1.000 dapat ditukar dengan 1 gelas minuman teh, maka dapat dikatakan bahwa nilai real uang Rp1.000 adalah 1 gelas minuman teh. Dilihat dari penggunaannya, nilai uang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, nilai internal. Nilai internal adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contoh, dengan uang Rp5.000 kalian dapat membeli sebuah buku tulis, maka nilai internal uang Rp5.000 tersebut adalah sebuah buku tulis. Yang kedua, nilai eksternal. Nilai eksternal adalah nilai uang yang diukur dengan mata uang asing. Contoh, kalian dapat menukarkan
menukarkan uang Rp9.000 dengan $1 Amerika Serikat di bank yang melayani penukaran valuta asing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai perubahan nilai mata uang dan kurs. Oke, yang pertama dulu mengenai perubahan nilai mata uang. Sebenarnya tinggi rendahnya nilai mata uang tergantung pada faedah yang diberikan oleh suatu barang. Jadi, semakin banyak faedah yang diberikan oleh suatu barang, maka nilai mata uang yang diberikan oleh masyarakat juga akan tinggi. Misalnya saja, sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya kalung kesehatan ya, yang katanya bisa memperlancar sirkulasi darah dan juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti kanker, stroke, kolesterol, dan lain sebagainya. Nah, itu dibanderol dengan harga 1 juta. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah buat masyarakat untuk membelinya karena dilihat dari segi manfaatnya yang banyak banget. Jadi masyarakat tidak akan keberatan untuk membelinya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai perubahan nilai kurs. Perubahan nilai kurs ini dipengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Semakin tinggi nilai tukar, maka nilai uang yang bersangkutan juga akan kuat. Sebaliknya, semakin menurun nilai tukar, maka nilai uang yang bersangkutan juga akan melemah. Misalnya saja perbandingan nilai tukar rupiah dengan dolar. Mengapa nilai tukar rupiah cenderung melemah sedangkan nilai tukar dolar cenderung meningkat? Itu bisa dipengaruhi oleh faktor impor dan ekspor suatu negara. Nah, contohnya di negara kita ini, kita sering melakukan impor barang dari luar. Itu menyebabkan nilai rupiah akan anjlok karena terus-menerus ditukarkan ke mata uang dolar. Jika Indonesia sering melakukan ekspor barang keluar, maka nilai rupiah juga akan meningkat. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang teori uang dan standar moneter. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.